Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Lupin Atom yang Yesus kasihi, saya ajak kita untuk boleh mengikuti renungan harian Katolik edisi Kamis 31 Maret 2022. Kita baca dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 hingga 47. Terpujilah Kristus. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini, supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa,
yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Dukinal Aklum yang Yesus kasih. Judul refleksi kita, panggilan untuk menjadi saksi. Seorang saksi adalah orang yang mengetahui atau melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Sedangkan kesaksian adalah pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh saksi. Di luar itu, mereka bukanlah saksi dan tidak berhak untuk memberikan kesaksian, dan kesaksiannya palsu. Saudara-saudari yang Yesus kasih, dalam Injil hari ini dengan sangat tegas Yesus bersaksi tentang siapa dirinya. Yesus sungguh-sungguh berasal dari Bapa. Karena itu Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, tidak melihat rupanya. Bagaimana Bapa memberikan kesaksiannya? Pertama, melalui nubuat para nabi dalam Perjanjian Lama. Kedua, melalui pekerjaan yang dilakukan Yesus di dunia ini. Tentang hal-hal ini, orang-orang Yahudi sangat mengetahuinya, sebab mereka cukup banyak menguasai kitab suci. Akan tetapi, orang-orang Yahudi tidak mau datang dan tidak mau percaya kepada Yesus. Karena itulah Yesus mengkritik mereka dengan sangat keras. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Saudara-saudari yang Yesus kasihi,
Seperti Yesus yang berani bersaksi, kita pun sebagai pengikut Yesus diingatkan akan hal itu. Sudahkah kita secara benar bersaksi tentang Yesus yang kita imani? Bersaksi bukan sekedar menyebarkan selebaran atau bicara di depan orang banyak tentang suatu pengalaman yang dialami, yang diyakini sebagai pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kesaksian yang utama ialah bagaimana kita menunjukkan kualitas sikap hidup iman kita sehari-hari. Sebab kualitas hidup sehari-hari merupakan cerminan utama kualitas iman kita kepada Tuhan. Satu cara yang baik untuk memulai suatu kesaksian ialah dengan membagikan kesaksian kita sendiri, pengenalan dan pengalaman kita akan siapa Yesus itu. Bukan teori, tetapi sungguh-sungguh sebagai suatu pengalaman iman yang hidup. Selanjutnya, perbuatan dan tindakan kita adalah juga merupakan kesaksian kepada sesama dalam hidup ini. Kesaksian iman yang utama ialah teladan hidup yang nyata setiap hari sebagai seorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Semoga hal ini terjadi dan hidup dalam keseharian hidup kita. Amin.